Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu soal yang pernah keluar di SBMPTN atau di UTBK ya. Ini keluar tahun 2016 ya. Oke, soal ini tentang polinom. Jadi saya menyebutnya ini mungkin bisa saya katakan namanya ini tentang sisa pembagian semu ya. Jadi dia sisa pembagian sementara teman-teman. Jadi contoh gini teman-teman. eh Kalau saya punya, misal contoh ya, kalau misalnya saya punya 12, misal saya punya 12 nih. Kalau 12 kalau dibagi 5 sisanya berapa? Ini sisanya sama dengan 2 ya. Jadi kan 12 dibagi 5, yang mendekati 2 10 2. Ini sisanya 2. Nah, tapi kalau misalnya saya tanya 2 dikali 12 nih dibagi 5 sisanya berapa? Ya 2 kali 12 kan 24 ya. Jadi kalau 24 dibagi 5 di sininya 4, di sininya 20, sisanya 4 ya. Jadi sisanya jadi 4. Nah, 4 tuh sebenarnya kan 2 kali 2. Kenapa 2 kali 2? Karena 12 bagi 5 kan sisanya 2. Ya kalau 2 dikali 12 5, ya berarti 2 dikali 2 gitu. Gampangnya kayak gitu. Nah, sama kalau saya cerita, misal saya punya 12 kuadrat dibagi 5. Ini sisanya berapa? Ya pasti karena 12 dibagi 5-nya saya tahu 2, berarti 12 kuadrat dibagi 5 sisanya 2 kuadrat. Jadinya 4. Sampai sini paham ya? Ya coba aja 144 dibagi 5. Ini pasti sisanya 4 ya, ujungnya 4. Nah, sama halnya kalau misalnya saya punya kayak gini. Misal saya punya bentuk soal yang lain, eh misal 6 dikali 12 ya, dibagi 5. Berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, ketika kayak gini ini sebutnya sisa semu saya nyebutnya. Masih apa ya? Masih sementara, sisa sementara lah gitu ya. Jadi kenapa? Karena 12 ini masih bisa dibagi 5 ya. Jadi nanti kita jadi 6 kali 12 dibagi 5 ini sisa sementaranya 12, tapi ini belum sisa sementara, belum sisa sesungguhnya. Jadi 12 ini masih bisa dibagi 5. Maka nanti sisanya adalah berapa? Sisanya adalah 2. Nah, ini bisa kita cek ya. 6 kali 12 72 dibagi 5 tuh kan sisanya 2. Jadi caranya gitu. Jadi ada yang namanya istilahnya adalah sisa sementara. Nah, sekarang kita masukin analoginya ke polinom. Nah, di polinom itu jika sisa pembagian fx oleh x pangkat 3 bla 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 adalah ini. Gitu kan? Oke ya. Jadi jika saya punya fx gitu ya, dibagi oleh apa nih? X pangkat 3 dikurang 2x ditambah 6. Katanya sisanya berapa? Eh Sisanya adalah 3x pangkat 2 dikurang 5. Nah, berarti kalau misalnya ada x pangkat 3 ditambah f kuadrat x dibagi x pangkat 3 dibagi sesuatu hal yang sama, ini pasti dia sisanya tinggal ngikutin aja operasinya. Jadi sisanya sama dengan apa? Sisanya sama dengan x pangkat 3 tuh, x pangkat 3 karena dia ditambah kan x pangkat 3 ditambah f kuadrat x. Nah, kalau fx dibagi ini kan sisanya ini. Kalau f kuadrat berarti ini aja dikuadratin gitu ya. Jadinya 3x kuadrat dikurang 5 gitu. Nah, tapi ini itu sorry, ada salah ya. 3x kuadrat dikurang 5 dikuadratkan. Nanti kalau saya uraikan jadinya apa? X pangkat 3 ditambah ini kan bentuknya bentuk A min B pangkat 2 ya. Jadi bisa kita uraikan jadi A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Jadinya di sini adalah bisa saya uraikan 9x pangkat 4 dikurang 30x pangkat 2 ditambah 25 ya. Nah, terus ini kita susun berdasarkan aturan polinom. Jadi 9x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurangi 30x pangkat 2 ditambah 25 ya. Nah, setelah itu gimana nih? Setelah itu eh, seperti konsep yang tadi. Jadi konsep yang tadi itu adalah gimana kalau fx dibagi ini sisanya ini, kalau fx dibagi ini sisanya ini. Nah, bagian ini
bagian apa namanya? Bagian sisa ini ternyata polinomnya lebih besar daripada ini. Jadi masih bisa dibagi. Jadi poin dari soal ini tuh sebenarnya adalah 9x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurang 30x pangkat 2 ditambah 25 tuh masih bisa dibagi x pangkat 3 dikurangi 2x ditambah 6 gitu. Jadi masih bisa dibagi. Jadi ini adalah sisa sesungguhnya. Maka ini tuh sisanya adalah AX pangkat 2. Jadi dia kan harus AX pangkat 2 ya, ditambah BX ditambah C. Kalau ini sisanya bentuk pangkat 4. Nah, ini teh masih bisa dibagi lagi. Kasusnya kayak tadi. Kayak 12 di kuadrat 6 dikali 12. Gitu ya, dibagi 5. Jadinya berapa? 6 kali 2 sisanya. 12 masih bisa dibagi 5. Bagi lagi terus. Nah, jadi saya menyebutnya ini sisa sementara. Jadi poin point of si soal inti soalnya itu sebenarnya adalah ini ya. Poinnya itu adalah bagian yang ininya nih, intinya ini. Nah, ketika ada soal kayak gini ditanya sisanya berapa, nah ini bisa kita gunakan yang namanya Horner ya, Horner bertingkat. Nah, Horner bertingkat tuh kayak gimana? Kayak gini ya. Jadi kita akan bikin Horner bertingkat set gitu ya. Kita tuliskan koefisien secara berurutan dari pangkat tertinggi ke rendah ke paling rendah. Di sini ada 9, terus ada 1, terus ada berapa lagi? Negatif 30, terus ada berapa lagi? Ada 0 ya, karena di sini aturannya adalah pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, ini pangkat 1. Pangkat satunya nggak ada berarti 0, di sini 25. Nah, setelah itu adalah apa? Kita buat pembaginya bikin sama dengan 0. Jadi si pembaginya ini kita bikin sama dengan 0 ya. Bagian ini kita bikin sama dengan 0. X pangkat 3 min 2x tambah 6 sama dengan 0. Maka nanti x pangkat 3-nya adalah 0x pangkat 2. Sebenarnya ada 0-nya dia ditambah 2x dikurang 6. Nah, jadi cara penulisan pembagian di ordernya adalah dari bawah ke atas. Jadi 0, 2, min 6. 0, 2, min 6. Oke. Nah, setelah itu ininya kita kasih 0. Kita bikin barriernya adalah 0, 0, 0. Kenapa? Karena dianya pembaginya pangkat 3. Jadi di sini kita harus kasih apa ya, sesuatu ya. 0, 0, 0, 0, 0, kita kasih batu-batu gitu ya. Di sininya 0. Ini 0. Jadi kenapa harus kayak gini? Karena pembaginya pangkat 3. Jadi ingat konsep yang namanya Horner. Jadi kalau dianya pembaginya derajat 3, maka perlu ada 3 tingkat ya. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Jadi ada 3 tingkat. Nah, karena ini baru 2, maka satu lagi di belakang. Karena ini baru 1, jadi satu lagi, dua lagi di belakang. Nah, ini adalah bentuk scheme si Hornernya. Nah, terus abis itu diapain? Abis itu kita bisa kita bisa operasikan. Jadi kalau ke bawah itu operasinya diapain? Dijumlah, nanti 9 ya, berarti 9, 0, 0, 0, 0, berarti 9. Kalau ke atas nanti diapain? Dikali. Kalinya 3 kali ya. Kalinya 3 kali. Nah, jadinya adalah berapa di sini? 9 kali 0, 0, 9 kali 2, 18 ya. Ini 9 kali 2, 18. 9 kali 0 taruhnya di sini. 9 kali 6 taruhnya min 6 min 54 taruhnya di situ. Nah, terus kita jumlahin lagi. Misal saya kasih warna hijau. Ini kalau saya jumlahin lagi jadinya 1. 1 tambah 0 jadinya 1. Dikaliin ke sini. Kaliin lagi. Kaliin lagi. Jadinya berapa tuh? Saya hapus saja ininya ya. 0, 2, min 6. Oke, nanti kalau saya jumlahin jadinya negatif 12. Ini kalau saya jumlahin negatif 52. Ini kalau saya jumlahin 19. Nah, karena pembaginya derajat 3, maka 3 terakhir ini adalah sisa, 2 awal ini adalah hasil. Karena pertanyaannya adalah sisa, jadi sisa pembagiannya berapa? Jadi sisa pembagiannya adalah minus 2x pangkat 2 dikurang 52x ditambah 19. Nah, ini teh kata soal disebutnya ax kuadrat tambah bx tambah c. Kita bisa cocokologi ya. A-nya sama dengan negatif 12, B-nya sama dengan negatif 52, dan C-nya sama dengan 19. Sehingga A dikurang B ditambah C sama dengan minus 12 dikurang negatif 52 jadinya plus 52 ditambah 19. Maka dari sini kita bisa dapatkan 40
59 ya. Jadi jawabannya adalah 59. Jadi ini nilainya berapa? Berarti 59. Oke gitu teman-teman. Mudah-mudahan pembahasannya mudah difahami dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.